Ya, jadi skenarionya kita itu di sini adalah sebuah perusahaan jual beli komputer. Nah, di buku ini, di buku modul kita ini, seolah-olah kita ini adalah perusahaan jual beli komputer, di mana perusahaan ini membeli unit komputer berupa printer, ya, printers, kemudian dijual lagi ke customer. Ya, jadi skenario nya adalah kita membeli komputer berupa printer, ya, printer unit, kemudian printer tersebut kita proses masuk sampai ke proses penerimaan barang. Setelah barang diterima, nanti barang itu akan kita jual. Nah, pada saat penjualan juga kita akan kirim barang sampai kita terima uangnya lagi, sampai kita masukkan sebagai proses pembayaran. Nah, skenario-nya sebenarnya simple seperti itu, tapi prosesnya yang panjang. Nah, contohnya di sini adalah kita masuk latihannya adalah ini yang saya bilang nih, ya, latihan 31. Hari ini kita akan mengerjakan latihan 31 berupa change customer atau membuat input dari customer. Nah, customer adalah pelanggan yang akan membeli printer, ya, sekali lagi pelanggan yang akan beli printer. Nah, di latihan 31 ini, ya, ini harus dikerjakan dulu sebelum kita mengerjakan latihan 33. Di sebelah kanannya adalah latihan 33, create material, membuat material. Ya. Nah, itu juga harus dikerjakan dulu. Setelah itu dikerjakan baru kita bisa lanjut ke proses sales, kemudian delivery, ya, create delivery, pengiriman, kemudian create billing, ya, membuat tagihan, dan terakhir adalah memproses pembayaran. Nah, itu proses penjualan secara detail seperti itu. Bagaimana dengan proses pengadaannya? Nah, untuk proses pengadaan barang, prosesnya tetap sambung dengan model penjualan. Jadi kita adalah nanti akan create vendor, tapi vendor sudah dibuat oleh dari SAP, jadi kita tinggal ikuti aja. Nah, tahapannya adalah kalau kita ngadain barang berarti kita PO, ya, purchase order. Itu purchase order. Setelah membangun, nanti kita akan create good receipt. Good receipt itu artinya kita terima barang, ya. Kalau kita bikin beli barang kan kita setelah terima kita harus ditagih, namanya post invoice. Kita memproses tagihan yang masuk. Setelah memproses tagihan baru kita proses bayar tagihan. Nah, ini di sini skenarionya kita akan nanti seolah kita akan bertindak sebagai orang gudang, ya, bagian penerimaan barang, good receipt, ya. Terus nanti kita akan seolah aktornya akan kita seolah sebagai orang purchasing, bagian pengadaan barang, atau nanti kita sebagai orang sales, menjual barang, ya. Kemudian kita sebagai orang akunting, misalnya memproses invoice, ya. Kemudian kita sebagai orang keuangan membayar, ya, payment, ya, uang masuk maupun uang keluar. Nah, tahap inilah yang saya bilang tadi, nggak boleh lompat-lompat gitu, ya. Jadi misalnya hari ini kamu nggak masuk, ya, terus kamu tidak mengerjakan, kamu nggak bisa langsung ngerjain latihan 33. Kamu harus kerjain latihan 31 dulu nih, ya. Minggu depan misalnya kita latihan 33 nih, ngerjain latihan 33. Nah, kalian nggak datang juga nih, kalian nggak datang, tiba-tiba 2 minggu lagi kita udah sampai sales order, ya, atau latihan yang lain, ya, kamu langsung ngerjain itu. Nah, itu nggak bisa juga, tetap harus dari awal lagi, ngulang lagi. Jadi semakin banyak tidak masuk kelas, tidak mengikuti praktikum ini, kalian semakin banyak ketinggalan dan semakin sulit mengejar, ya, karena kan pada saat kuliah kita terbatas sama waktu, ya. Apalagi kalau nanya, kadang-kadang nanyanya di luar jam kuliah. Saya sering tuh mengalami mahasiswa itu tanya di luar jam kuliah. Contohnya adalah malam jam 10, jam 9 malam, Pak, saya lagi ngerjain ini, kenapa error ya, Pak? Nah, itu baiknya ketika error atau ada pertanyaan itu kan tanyakan pada saat kuliah, sehingga teman-teman kalian yang mengalami hal yang sama, errornya sama, ya, bisa paham juga, gitu ya. Jadi teman kamu juga dapat ilmu juga nih, misalnya
oh errornya adalah ini karena saya belum ngerjain latihan 33 gitu ya. Jadi saya bisa jawabnya itu pada saat kita perkuliahan seperti ini. Ya Pak, saya kemarin ngerjain ini kok error ya Pak ya. Kita sama-sama studi kasus. Oh errornya kamu di sini, kamu nggak ngerjain latihan ini. Itu ketahuan. Ya di SAP itu enaknya itu setiap kalian tidak mengerjakan atau mungkin kalian berbohong, itu langsung bisa kelihatan. Ya, kamu belum ngerjain ini nih, nggak mungkin sistem itu bohong, misalnya begitu. Ya, jadi nggak bisa diakal-akalin atau di delete. Pak, saya kemarin salah, terus saya delete, nggak bisa. Di SAP itu nggak ada namanya button atau tombol untuk ngedelete tuh nggak ada. Di SAP cuma ada create, ya perintahnya itu membuat, change merubah, sama display, ada 3. Create, change, display. Jadi membuat, ubah, dan menampilkan. Nggak ada button atau tombol yang sifatnya namanya delete. Kenapa nggak ada delete? Karena di SAP terutama kita user itu dilarang untuk mendelete suatu pekerjaan yang sudah tak kerjakan. Karena dia satu sama lain tabelnya itu saling berhubungan. Jadi kalau kita delete suatu proses, maka tabel yang lain itu yang terhubung ke departemen lain atau ke modul lain, itu nanti jadi error. Ya, karena kamu mendelete satu proses. Sehingga proses yang lainnya akan jadi error gitu loh. Ya, contohnya ini di sini latihan 44 sales order. Waktu kamu bikin sales order, tiba-tiba kamu sadar, waduh salah gua. Nah, salah itu bukan berarti kamu harus di delete, tapi harus change, dirubah. Change sales order, kamu ubah. Ya, kalau ada tombol delete, ya tombol delete ada ini nih. Nah, ketika kamu bikin sales, maka ketika pertama kali salah, yang salah itu kekirim ke bagian delivery. Ya, dan jika dia juga terkirim ke bagian apa? Ke bagian yang lain, bukan bagian delivery aja. Mungkin bagian finance, bagian keuangan. Itu juga kekirim. Nah, kalau di delete di posisi kamu di sini order, ya di sini di delete, pasti table ini kan juga terganggu. Table di sini menjadi empty atau jadi masalah. Karena table di sini nggak mungkin terdelete, yang delete di posisi kamu. Nah, itulah fungsinya kenapa di SAP tidak ada fungsi delete. Yang ada fungsi change. Kalau misalnya salahnya total, waduh Pak, saya total banget salahnya. Ya berarti kalau di kampus kita belajar, kamu harus bikin ulang aja, sales ordernya bikin ulang. Contohnya begitu. Ya, tapi kalau di kantor, kalau kamu salah, kamu harus bikin berita acara. Kayak pengakuan dosa itu, bikin berita acara. Nanti yang levelnya lebih tinggi tahu kamu salahnya di mana, nanti dia bisa merubah dari sisi programnya, mungkin dari orang SAP-nya. Oh dia salah nih, harus dirubah gini-gini. Nah itu hanya orang admin tertentu yang bisa mengganti atau merubah atau mendelete. Ya, jadi tidak 100% proses ini bisa di delete ya, tapi ada fungsi mungkin levelnya administrator yang lebih tinggi yang bisa mengubah-ubah karena dia tahu relasi tabelnya. Tapi itu pun kalau di kantor kalian harus bikin pengakuan dosa dulu. Pak, saya salah Pak, yang ini saya gini gini gini. Waduh, kalau udah kayak gitu ya itu akan vital dan itu sedikit bermasalah. Makanya harus hati-hati. Itu tentang SAP. Ya, proses kan begitu. Kita akan belajar dari sini sampai dengan yang terakhir, ya sampai dengan payment ini, processing payment. Nanti ada yang terakhir pertemuan ke-14 itu HR. Ini saya nggak masukkan, jadi dia terpisah sistemnya. Sementara yang kita latihan dari latihan hari ini sampai dengan pertemuan 13 itu sambung menyambung latihannya. Kalau HRD terpisah database-nya, ya datanya terpisah, jadi nggak nyambung proses pembelian, pengadaan barang, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan pada yang ingin bertanya. Yang penting kita tahu dulu, paham dulu rencananya, kita latihan dulu. Nanti kalau ujian begini sama, yang kamu kerjakan juga sama, modul-modulnya, cuman angkanya yang berubah. Ya pada saat UAS nanti mungkin saya rubah harga barangnya, harga nama printer saya ganti jadi laptop,
ya. Nama printer yang hari ini kita latihan printer, besok saya ganti mungkin jadi kamera atau scanner, ya, atau mungkin LCD, ya terserah soalnya nanti seperti apa. Tapi yang jelas caranya sama, modulnya pun yang dipakai sama, user ID-nya juga sama juga, customernya sama juga. Kebetulan customer kita bikin sama aja nanti customernya, vendornya juga kita bikin sama. Yang berubah cuma nama barangnya, materialnya kita akan rubah, terus harga unitnya, harga printer sama laptop kan beda, nanti mungkin akan berubah juga harga printernya, harga laptopnya berubah, ya. Terus kemudian harga apa namanya, moving price, ya, maupun yang lainnya agak sedikit berubah. Sisa-sisanya semua sama, caranya pun sama sebenarnya, begitu, ya. Oke, nanti kalian siapkan juga seperti ini, ya. Contohnya hari ini kita latihan 31, ya. Ada namanya code itu artinya transaction code, ya, kode transaksi. Nah, hari ini kita akan paham nanti pakai seperti apa. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jangan sampai yang saya jelaskan ini kalian udah mulai apa, nggak fokus atau kabur. Karena nanti selanjutnya kalian seperti orang mengerjakan tapi ngambang, nggak dapet apa, nggak dapet roh, dapet kayak apa namanya intinya. Itu bahaya kalau nggak sampai situ, namun seperti orang bingung nanti. Jadi latihan kalian bisa ngerjain tapi cara pemikiran kalian nggak paham, nah itu bahaya juga. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, jadi total kita akan mengerjakan 10 yang warna hitam ini adalah 10 yang akan kamu kerjakan sampai dengan UAS nanti. Sama tiketnya, transaksi code-nya sama. Ya, latihan yang 11 itu yang 61 yang berwarna merah itu nanti HRD. Nah, itu sifatnya bonus. Jadi kalau kamu ngerjain apa? UAS, terus kamu ngerjain latihan 61 juga sampai dengan HRD, maka HRD itu saya anggap nilai bonus untuk mengkatrol atau menambahkan nilai tugas. Jadi pada saat kamu ngerjain tugas, misalnya hasil tugasnya kurang bagus nilainya, nah itu nanti saya tambahan di nilai tugas, gitu, ya. Gimana, jelas semuanya? Oke, aman ya. Nah, sekarang masuk aplikasi dari SAP-nya, ya. Kita buka halaman 31. Halaman 310, latihan 31, ya. Nah, di buku SAP exercise 31, ya. Setiap ada tulisan exercise latihan, dia biasanya ada solusinya, solution. Solution itu adalah jawabannya. Jadi ini soal. Hari ini kita akan display and change master customer, ya. Jadi customernya akan kita rubah, ya. Tapi ada jawabannya. Jawabannya biasanya halaman selanjutnya, namanya solution. Nah, adanya di halaman 3, nah ini halaman 311. Ya, sorry 312. Nah, ini selalu ada jawaban solution. Solution ini jawaban. Jadi setiap saya latihan, kita langsung ke solutionnya aja. Cara ngerjainnya seperti apa, ya? Karena di solution ini juga ada penjelasan tentang soalnya, ya. Ini cara baca bukunya supaya kalian paham. Oke, sebentar saya masuk ke SAP-nya, ya, SAP logo. Supaya apa namanya laptop kamu nggak berat, sebaiknya kalau ada WA di WA web, ya, laptop kamu close aja web, karena nanti jadi lambat fokusnya di ngerjain. Oke, kalian coba semuanya masuk masing-masing ke user ID-nya masing-masing, silakan.
Jangan lupa klien selalu diganti 984. Ya, selalu diganti 9, itu permulaan harus itu. Karena kalau kamu lupa ganti nanti passwordnya berkali-kali salah terus. Nah, logon language bahasa EN ya. Ya, langsung pakai bahasa Inggris aja. Nggak usah diutak-atik, yang ini nggak usah utak-atik aja. Kamu cuma masukin klien, user, password. Kemudian di enter. Oke. Silakan dipraktekkan, sudah sama semuanya. Tampilannya udah sama. Bisa, udah sama semuanya. Ada yang nggak bisa masuk? Ada yang terkendala? Login? Nggak ada ya? Lanjut ya. Oke, minggu lalu kita udah buat favorit nih, namanya UAS SAP. Ada yang belum bisa bikin ini? UAS SAP? Ini harus dibuat ya di favorit, karena nanti modul-modul yang buat ujian akan kita cemplungin di sini nih, akan kita taruh di UAS SAP. Saya review sedikit untuk ini. Kamu harus bikin folder favorit ya, di bawahnya situ kamu klik favoritnya ya. Setelah kamu klik, kamu pilih more, kemudian pilih favorit ya, pilih insert folder. Nah, insert folder. Oke, nah di insert folder di sini kamu tulis UAS. Nah, seperti itu, kemudian di enter ya, atau dicentang, ini tanda centang ya. Kalau di enter centang udah, nanti akan keluar seperti ini, UAS SAP. Iya, ada memang. Iya, favorit klik kanan itu bisa juga ya, karena memang prosedurnya sebenarnya banyak caranya. Nih, insert folder boleh, insert transaction nanti bisa juga ya. Jadi ada banyak lah jalan menuju Roma. Oke, kalau sudah, nah sekarang di buku seperti yang tadi saya bilang ya, kita juga harus menampilkan supaya nggak bingung. Kita menampilkan kemarin apa? T-code, transaction code. Transaction code itu yang membuat ditulis di sini nih, comment fieldnya. Ya, nah latihan 31 kita adalah merubah customer. Jadi customernya namanya Rohrer ya. Di file yang saya kirim itu, file user ID, tiap-tiap orang-orang pasti sama ya, namanya Rohrer, cuman belakang yang beda ya. Yang beda tuh belakangnya, kode absen atau kode user ID-nya kamu yang beda di situ, tapi depannya semuanya sama, customernya adalah Rohrer. Nah, itu kita akan rubah. Cara merubah sama ngebuat tuh kurang lebih sama ya. Kenapa kita cuma ngerubah doang? Supaya lebih cepet aja latihannya. Kalau bikin dari awal agak lama, nanti kasihan waktunya habis. Jadi kita bikin ngerubah aja ya. Oke, nah sekarang kita buka bukunya. Tadi halaman 312 dibuka, silakan. Nah, di sini ya. Nah, kita diminta nanti akan menginput atau mencari data Rohrer. Nah, seperti ini tulisannya, Rohrer pagar. Tanda pagar ini artinya adalah tanda user ID-nya kamu. Kalau 1 berarti user ID-nya Rohrer B strip 01. Kalau 9 berarti Rohrer B strip 09. Kalau 13 berarti Rohrer B strip 13. Dia hanya 2 digit aja. Ya, jangan kamu pakai C atau Rohrernya nggak pakai B, karena itu B itu menyatakan kelas. Kalau kamu pakai C berarti kamu pakai usernya, customernya orang lain. Kelas kan sistem terintegrasi, selain saya ada juga dosen yang ngajar. Nah, takutnya ketarik datanya atau tarik-tarikan atau malah kepake datanya.
Nah, itu jangan ya. Jadi kamu harus tetap disiplin pakai roller B. Nah, kita masuk ke sini. Latihan 31 ini kamu boleh dilipat di bukunya, di buku tulis kamu, buku tulis. Buku itunya di sini dilipat ya. Biasanya dilipat kalau mahasiswa itu dilipat ditulis ini ya. UAS. UAS. Jadi latihan 31 ini bagian dari UAS. Sekali lagi, latihan 31 ini yang pertama kali kamu kerjakan pada saat UAS. Latihan 31 ini. Change Customer Master. Silakan dicatat, di sini dilipat bukunya di ujungnya terus diuat. Kalau yang wanita biasanya agak rajin bikin apa kayak kertas putih atau kertas warna stabilo gitu, terus ditempel di ujungnya. Jadi nanti pada saat ujian cepet ngebukanya. Ini latihan 31, ini latihan 33, ini latihan 34, 35, dia cepet. Kalau dilipat juga boleh, kalau yang nggak modal biasanya cuma dilipat doang sama tulis ini UAS gitu yang enggak ya. Kalau yang mau modal biasanya dikasih apa stiker di atasnya supaya bisa ngebuka pada saat ujian supaya cepat. Nah, ini kita masuk sini. Ya. Di sini ada latihan 31 yang nomor A-nya kamu masuk ke logistik, sales distribution, master data, business partner, customer, terus display. Nah, display ini ya kita akan lihat. Oke, kita ikutin yang A ini kita ikutin seperti yang ada di buku. Ya, kita bisa masuk ke logistik, sales and distribution, master data, business partner, customer, display. Nih display. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di SAP cuma ada 3 fungsi. Create, change, display. Jadi nggak ada delete di sini. Ya cuma ada 3 ini aja. Artinya kamu hanya bisa ngebuat, merubah, dan menampilkan. Kalau display berarti kamu nggak bisa ngedit. Display itu cuma benar-benar buat ngelihat, totally hanya untuk melihat. Ya, sekarang kita coba display, kita lihat dulu datanya ada. Nah, ini namanya XD03. Ya. Jadi yang di buku tadi yang di sampingnya huruf A ini coba kamu tulis aja di sini. Tiketnya adalah XD03. Silakan ditulis di sini. Ya, jadi yang A ini tiketnya adalah XD03. Nah, ini XD03. Ya, ini ada tiketnya nih. XD03. Komplit. Kalau di kamu belum tampil ini, XD03 ini, tulis-tulisan kode-kode ini belum tampil, kemarin udah tahu caranya, lewat more, ya ini menampilkan ini ya. Mungkin ada yang kemarin lupa, ininya belum tampil, ya kamu tinggal pilih more, ya, kemudian sistem, extras, kemudian setting, ya pilih setting, ya. Nah di setting itu kamu pilih display technical name, ya pilih display technical name yang nomor 3 ini yang kamu centang nih tuh, ini dikasih centang display technical name kemudian oke atau continue. Kalau ini udah diklik nanti keluar seperti ini, keluarnya akan ada seperti ini. Nah ini yang mau saya tikot ini bisa kamu tulis langsung. Jadi kalau tadi di buku ceritanya panjang nih, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Tapi kalau udah kamu tulis di sini tadi XD03, yang ini nih bisa kamu abaikan langsung. Kamu langsung praktekkan langsung bisa pakai di sini. XD03. Tuh. Langsung XD03, enter. Tekan enter. Nah, keluar langsung seperti ini. Ya, jadi lebih cepat ya dibandingin kalian harus ngikutin folder-folder tadi. Sampai di sini coba dipraktekkan bisa.
Saya kasih waktu 1 menit, coba dipraktekkan. Ikutin yang ada di sini, kemudian double klik. Ya, XD03 double klik. Tutup lagi boleh. Terus kamu coba pakai ketik di sini XD03. Itu sama tampilannya. Sudah? Kalau ada yang kecepatan, saya terlalu cepat, tolong di info ya, karena saya nggak bisa lihat laptop kalian masing-masing. Bisa semuanya? Oke, X03. Nah, di sini customer di buku kan disuruh nulis tadi ya, Roher. Nah, ini di sini supaya kamu nggak ngambil datanya orang, ya, kamu nggak ngambil datanya orang lain, maka di sini kamu ambil Rohernya seperti ini, ya, 131. Kamu harus tulis seperti ini, ya, Roher. Nah, ini. Huruf kecil deh, enggak apa, biar enak lihatnya. Roher B, strip nomor user kamu. Nih. Ya, pagar ini nomor user ya. Silakan yang usernya 3 berarti 03. Ya, yang usernya apa? Pakai 10 berarti 10. Nah, ini. Ya, jadi ya, besar kecil nggak apa-apa, sama aja sih. Yang penting formatnya benar. Ada strip, bukan garis bawah, strip. Pagar itu artinya nomor usernya kamu. Yang kemarin udah saya bagi. Ya. Roher B, strip user. Nah, ini kamu tulis ini. Ya. Huruf besar, huruf kecil nggak masalah. Ya, yang penting formatnya benar. Kalau saya usernya 00. Jadi kamu jangan ngikutin seperti di tampilan sini. 00 punya saya. Kalau kamu usernya 13 berarti Roher B strip 13. Roher B strip 01 begitu ya. Nah, di buku dibilang company code-nya 1000. Kamu tulis 1000. Ya. Terus kamu nanya, itu kenapa 1000, Pak? Company code kenapa 1000? Jadi 1000 ini sebenarnya ada artinya. Artinya tuh bisa ngeliatnya di sini. Ya, setiap kita ngetik di sini, saat selalu dia nampilin ini, ada table. Jadi ini adalah logo dari table. Nah, 1000 artinya apa? Kita klik boleh kalau pengen tahu. Ya. Nah, ini 1000 artinya adalah, ya, sorry, company code 1000. Tulis. Ya. Kita searching, kita start search. Nah, nanti yang keluar 1000 itu apa? Ya, company code 1000 artinya adalah IDES AG, ini nama perusahaannya, company name-nya IDES AG, negaranya di Frankfurt, ya, di Jerman. Currency CRC ini artinya currency, mata uangnya euro, EUR, euro. Nah, ini maksudnya 1000 itu ini. Ya, kotanya di Frankfurt. Jadi perusahaan kita ini seolah kamu kerjanya di Jerman, ya. Amin, mudah-mudahan sampai Jerman ya. Nanti kalau kamu nanti kerja di perusahaan yang pakai SAP, kalau kamu ada di Singapura ya, ini mungkin city-nya di Singapura. Currency-nya ya dolar Singapura, ya. Misalnya seperti itu. Kalau di Arab ya berarti pakai mata rupiahnya, currency-nya pakai yang mata uangnya. Ini adalah mata uang nih. Ini adalah negara dan ini adalah nama perusahaan.
Kebetulan kita samain semua. Ya, itu cara melihatnya. Oke. Kemudian di buku sama juga kita disuruh masukkan sales organization-nya 1000 juga, distribution channel 10, divisionnya 10. Nah, ini ngikutin yang ABCD-nya ini aja. Ya, table di atas tuh cuman penjelasan tabelnya, tapi step-stepnya ada di sini ABCD. Roher udah, company code 1000, organization-nya 1000, 10, 00, kemudian enter. Ya, kita lakukan hal yang sama. Nanti pada saat ujian ini tetap dipakai angka ini. Ya, jadi nggak beda, tetap sama. Kalau sudah di enter atau continue. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini nama customernya nih. Roher B00, namanya Roher AG. Ya, tadi adanya di Berlin. Ya, contohnya tadi ada di Berlin. Berlin, Frankfurt sama, itu bagian dari Jerman. Ya, kebetulan kalau yang B, kalau Roher B berarti adanya di Berlin. Soalnya kita lagi di Berlin nih. Nah, ini adalah nama company-nya. Nama company-nya. Ya, di buku tadi suruh ngelihat aja. Ini enter, ya. Setelah enter, yang nomor 2 kita pilih following general data. Klik general datanya. Kita klik general data. Nah, general data ini namanya general data nih. Ya, general data. Ya. Kita klik general data udah. Kemudian disuruh apa lagi? Nah, ini. Ya, pilih address dia bilang. Habis choose general data, pilih address. Address tab. Kemudian record the street name. Ya, kamu suruh masukkan record name-nya ini. Nih. Ya, record name-nya. Oke. Ya. Nah, ini sudah pilih address, klik address. Sudah diklik. Nah, di sini ada street address, nah tapi nggak nampil. Supaya tampil diturunin aja. Nah, tuh ada addressnya. Tuh, street address. Nah, ini. Sekarang kamu ketik. Ketiknya Waltris itu seperti di buku. Coba, bisa nggak diketik? Ketik seperti ini, Waltris. 86 sampai 90. Kotanya Berlin. Ya. Karena display. Tuh. Ingat nggak tadi saya bilang, kalau display kita nggak bisa ngedit. Kalau display kita nggak bisa ngedit nih. Artinya, kamu cuma bisa melihat warnanya biru nih. Lihat, kalau kolomnya warnanya biru ini berarti nggak bisa diedit nih, Mas. Gimana supaya bisa diedit? Berarti kita pilihnya bukan display, harus pilihnya yang apa? Kalau ngedit change, merubah, change. Ya, kalau display hanya untuk melihat, untuk merubah kita pakai change. Ya. Karena kita cuma disuruh melihat yang di sini, tetapi coba diperintah nih, record the street name in table provide below Waltris 8690. Nah, kalau kita disuruh merecord atau suruh mencatat dan menulis ini semuanya, berarti kita harus change. Nah, gimana supaya merubah dari display menjadi change? Ya, nah, kita bisa lewat dengan cara nih, di sini ada more, ya, customer, display to change nih, F5. Ya, jadi dari tampilan menjadi bisa dirubah. Sekarang coba kita klik display change-nya. Tuh, sekarang jadi putih warnanya. Kok tadi kan kayak biru abu-abu ya? Nah, sekarang jadi putih. Ini artinya apa? Kita udah bisa merubah. Nah, silakan ditulis dengan Waltris. Waltris
86 sampai 90 nomor rumahnya atau nomor kantornya 8690. Kotanya di Berlin dan sebagainya. Nanti kalau kamu di kantor suatu saat bekerja, ya ini bisa dirubah-rubah tergantung kantornya kamu ada di mana. PO Box-nya bisa ditulis, kode pos, terus bisa ditulis nomor teleponnya ya. Yang penting kamu di sini adalah merubah ini bahasa Inggris. Ini tetap pakai bahasa Inggris. Kemudian ngerubah wall trees-nya 8690. Nah, tadi seperti itu. Oke, silakan dikerjakan sambil pelan-pelan. Kalau ada kendala bilang. Bisa mengikuti? Nah, itu tadi untuk merubah dari display menjadi change, milihnya di sini. Ya. Cara lain. Ya. Cara lain. Ini tadi kita udah ngubah sama ya. Ini saya rubah nih, ya. Kalau ini udah selesai, kita change save dulu aja. Jangan lupa di save. Ya, di sini di petunjuknya. Kalau seperti ini, terus kamu boleh pilih ini company code data ya. Jadi di sini pilih company code data, sama juga nanti kita minta untuk di save. Jadi supaya nggak dua kali ya. Sekarang kita save aja dulu yang ini boleh. Ya, menyontohkan aja sih kita save. Ya, save ya. Nah, kalau udah di save, dia akan keluar di kiri bawah status. Ini namanya status bar tuh. Change has been made. Perubahan telah dilakukan. Ya, kalau change has been made sudah, nah ini berarti sudah displaynya udah berubah. Nah, sekarang tadi ada cara kedua. Cara kedua adalah ya. Sebentar, saya ulangi. Cara kedua adalah nah, kalau tadi display XD03, nah yang kedua adalah dengan cara change. Nih, tapi langsung berubah di dalamnya, kita langsung bisa berubah. Tiketnya adalah XD02. Nih, XD02. Nah, makanya di sini di panduan yang kamu ujian tiketnya tadi XD02 yang ini. Ya. XD02 tiketnya. Lalu satu adalah XD02. Jadi nanti pada saat kamu UAS, kamu langsung ke sini aja. XD02 nih. Ya, karena XD02 termasuk dalam UAS, silakan kamu seret ke atas. Nih kamu klik nih. XD02 kamu klik, tahan, pakai mouse, seret ke atas, masukin, dicemplungin di UAS. Tuh, dia langsung ada. Kenapa ada mungkin saya klik 2 kali tadi, ya. Ini bisa di delete. Delete-nya klik mouse kanan, delete. Delete favorit. Nah, cuma satu. Nah, ini XD02. Nanti ini yang akan dipakai buat ujian. Kalau pengen tahu XD02 isinya apa, diklik aja sama. Double klik, jalanin. Nah, ini tadi yang udah kita isi ya. Udah kita isi. Kemudian di enter. Kita masuk ke sini. Nah, street address kalau seandainya belum diisi, kamu bisa isi. Karena tadi saya save ya, jadi udah terisi tuh. Wall Street 8690. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti? Yang lain ini? Yang wanita mungkin takutnya kecepatan? Oke, good. Ya, jadi ada dua caranya. XD02 diketik ya, atau langsung melalui menu more ya, kemudian customer, kemudian display to change ya, merubah dari. Jadi ada dua caranya. Nah, kita lanjut lagi nih yang ini tadi. Ya, nomor 3 company code ya.
Kemudian account management, kita pilih company code. Code ini nih, tuh ya, company code, kemudian account management. Kita disuruh melihat yang nomor 3 ini, bener nggak rekon akunnya 140.000? Oh bener, nih ya 140.000 ya, seperti di buku sama ya. Ya, kemudian lanjut lagi di bawahnya, suruh ngisi apa lagi? Pilih sales area data. Nah, sales area data, suruh pilih sales area data tab, kemudian shipping tab. Kamu suruh masuk ke shipping tab. Pilihnya adalah di sales area data. Ya, sales area data. Nah, ini. Nah, ini semua button bisa diklik ya. Kita coba ngikutin yang di buku aja. Ya, sales area data nih contohnya. Sudah keluar sales area data, terus suruh pilih shipping tab. Ini shipping. Kita klik shipping tabnya. Nah, ini shipping tab. Ya, di buku disuruh shipping tab, terus turun lagi ke halaman 314. Ya, jadi kamu langsung buka bukunya. Kalau di sini kan saya harus nampilin dalam bentuk ini apa video. Jadi supaya kamu bisa kelihatan. Kalau saya buka buku di saya, kamu nggak ngelihat. Jadi kamu langsung buka bukunya aja. Nah, fungsinya buku tadi harus dicetak seperti itu maksud saya. Jadi di sisi layar kamu nggak terganggu. Nah, shipping tab dia bilang 02 standar. Kemudian billing dokumen tab. Nah, term of payment-nya adalah apa, sesi atau term pembayaran ZB01. Kemudian exit. Ya, kita ikutin menu yang di sini. Ya, ini 02 standar. Oh, udah benar. Ya, kalau ada kedip-kedip di sini terus kata di buku nggak diisi, kamu jangan isi yang aneh. Kamu isinya sesuai yang ada di buku aja, katanya disuruh pilih shipping condition 02. Udah bener. Ya. Kemudian apa? Masuk ke shipping tab udah. Ya, term of payment-nya billing. Kemudian pilih billing nih, billing. ZB01. Ah, ini dia. Ya, delivery and payment term. Ya, pengiriman dan termin pembayaran 14 hari. Diskonnya 3%. Ya, 45 adalah netnya. Ini adalah kode-kode. Nah, kode-kode ini bisa kamu cari lagi, misalnya ZB01 artinya apa ya? Kamu tinggal klik di kotak sini. Ya, dilatih ini kata satu ini habis ZB, kamu exit. Exit itu exit. Nah, exit ini tadi save, dia akan save. Ya, kalau sudah ini kamu bisa exit. Exitnya ada di kanan nih. Ya, jangan klik dari sini. Ya, bagusnya lewat yang di sini aja exitnya. Ya, jadi nggak keluar dari sistem, hanya keluar dari menu aja. Exit. Nah, karena tadi udah di save, jadi dia nggak minta save. Nah, sekarang yang nomor 5. Nih, nomor 5. Nah, nomor 5 sama lagi. Kamu suruh masuk ke sini, tetapi kamu pilihnya bukan display di sini, change tuh, lihat tuh. Nah, berarti di sini kamu tulis lagi XD02. Tulis sini tiketnya XD02. Di buku kamu tulis XD02 tiketnya di sini. Ya. Nah, ini di atas ini boleh kamu lipat bukunya, sama nih. Di pojok sini kamu tulis UAS. Karena latihan 31 yang nomor 5 ini yang nanti yang vital yang harus kamu kerjakan. Ya, selain tadi entry wall trace. Ya, tadi masih ingat ya, kita entry wall trace itu bagian dari ujian. Setelah itu yang tahapan keduanya adalah ini. Pakai SD02 tiketnya. Ya. Nah, kita melakukan hal yang hampir sama ya, tetapi ada yang sedikit dirubah. Apa yang dirubah? SD02 ini ada, kamu double klik atau kamu lewat sini. Nah, karena tadi udah ditulis SD02, kamu tulis di sini boleh. Ya, kamu ketik SD02.
bisa lewat ketik sini juga bisa. XD02 di enter. Nah, ini tadi harus diisi sama isiannya 1000, 1000, 10, 00, kemudian enter. Nah, di latihan yang nomor 5 ini tadi udah diisi enter, kamu turun sedikit. Nah, ini paling penting nih, yang ini nih. Kamu disuruh merubah shipping tab ke 10. Ya, change the shipping condition. Berarti dari sini kamu shipping condition ada di sales area data. Nih, shipping. Nah, ini disuruh merubah. Apa yang harus dirubah? Tadi kan kita udah benar ya 02 ya. Ingat nggak tadi yang buku? Di atas udah nomor nih. Nih itu 02 standar. Tetapi di latihan yang nomor 5-nya kita malah disuruh merubah. Yang tadi 2 dirubah jadi 10. To 10 immediately. Silakan kamu tulis di sini di buku. Di buku kamu tulis pakai pulpen atau pensil. Merubah 02 menjadi 10. Tulisannya gitu. Di sini kamu tambahin. Merubah 02 menjadi 10. Bisa? Ya, di sini tambahin merubah 02 menjadi 10. Kamu tulis pakai pulpen atau pensil. Ya, maksudnya ini merubah 02 menjadi 10. Immediately. Kalau tadi kan standar ya. Ini kalau saya enter tadi 02 namanya standar. Nah, begitu saya rubah jadi 10 saya enter. Yang standar ini akan berubah jadi immediately nih. Tulisannya ini akan berubah, lihat nih. Tuh, jadi berubah immediately. Jadi 10. Sesuai yang ada di buku. Kenapa ini harus dirubah immediately? Karena kita ini kan butuhnya cepat gitu ya. Jadi pada saat nanti pengiriman, shipping tuh ini pengiriman, kita butuh orang orang bagian pengiriman ini harus cepat ngirimnya. Jadi immediately. Kalau standar itu artinya pengiriman itu akan mengikuti jadwal dari orang bagian pengiriman. Kalau kamu beli paket, kamu ngirim paket. Kan ada tuh harga-harganya ya di online shop ya. Ada yang namanya 1 hari sampai. Kalau 1 hari sampai berarti apa? Immediately kan, cepet kan. Kalau cepet berarti apa? Bayarnya lebih mahal. Tapi kalau yang reguler atau standar berarti ngikutin harinya dia. Misalnya seminggu baru sampai atau 3 hari baru sampai. Nah, itu namanya reguler atau standar. Nah, kita di sini ngerubahnya immediately. Kenapa immediately? Karena nanti pada saat ujian kamu ngerjainnya tuh semuanya ini 1 hari. Bikin shipping 1 hari harus cepet dikirim. Bikin tagihan 1 hari, semuanya harus dibikin kayak gitu. Ya, makanya kita harus cepet sehingga di sini shippingnya dibikin immediately 10. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang penjelasan ini. Silakan coba dipraktekin. Kalau udah diketik angka 10 nanti bisa di save. Sudah? Yang ini, yang lain? Sudah semuanya bisa ngikuti? Terlalu cepat atau tidak saya? Udah ya? Oke ya, berarti bisa ngikuti semuanya. Nah, kalau udah kita save. Ini yang gambar ini, disket. Ya, di save. Nanti di kiri bawah akan ada komen. Kalau warnanya hijau, itu berarti sukses. Nah, ini hijau. Sukses. Tapi kalau warnanya merah, itu berarti salah. Biasanya tanda silang di sini.
silang merah itu berarti change, berarti nggak bisa di change, mungkin kamu ada isian yang belum diisi atau salah. Kalau kuning, di sini tandanya kuning itu warning. Warning itu hanya penegasan, kamu yakin nggak mau nge-save, karena begitu. Atau kamu yakin nggak datanya dirubah seperti itu. Nah, dia agak sedikit smart gitu ya, jadi bisa ngingetin kita. Kalau kita yakin ya kita save lagi aja, nanti dia akan ketimpa. Warningnya akan ketutup sama yang warna hijau. Nah, itu tadi tentang latihan 31. Ya, udah di close, bisa close aja. Kalau ada error kayak gini nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang udah punya code XD02 ini buat latihan UAS nanti. Ya, jadi hari ini kamu udah belajar UAS tuh. Tuh, nomor 2 dan nomor 2. Tiketnya SD02. Nah, udah lulus kamu tuh, udah dapat poin 10 kalau ujian, kurang lebih begitu. Jadi pada saat ujian nanti nilainya tiap-tiap ini 10 nih poinnya. 10, 20, 30, 40 sampai 100 tuh. Ya, jadi kalau kamu nanti ujian cuma nyampe, aduh Pak, saya cuma ngerjain sampai latihan 43. Cuman sampai di sini ya, berarti skor kamu 50. Fair kan saya kan, jujur kan? Gitu loh. Jadi, aduh Pak, saya enggak ngerjain sampai nomor 8 nih Pak, yang 46 ya, berarti skor kamu 80. Ya. Atau Pak, saya baru ngerjain latihan 31. Saya ngerti dulu dari semuanya latihan 31 mentok ya udah skor kamu 10. Yang lain dapat 100, dapat 30 atau 50 atau 80. Kalau kamu cuma ngerjain baru bisa bikin gini doang aja udah, yang lain nggak bisa lanjut ya berarti skor kamu 10 gitu loh. Jadi kamu ujian tuh nanti UAS benar-benar langsung tahu nilai kamu sendiri. Jadi nggak ada komplain ke saya, Pak, saya bener Pak ngerjain sampai latihan 10, tapi kok nilai saya cuma dapat 30 ya Pak. Pas kita cek ternyata datanya kamu data orang lain. Datanya kamu setelah saya cek data latihan, bukan data yang pas ujian. Itu kelihatan, saya bisa lihat. Pertama saya bisa lihat apa? Tanggalnya. Tanggal ujian sama tanggal latihan beda. Kedua, kode barangnya beda antara kode barang ujian sama kode barang latihan. Jadi kelihatan, nggak mungkin ngebohongin gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba ya. Nah, Iya, berarti yang tadi ya udah dihitung seolah-olah baru lagi. Tapi kalau kamu berturut-turut 3 kali nih, misalnya pertama masuk gagal, terus baru ingat, oh iya password yang bener, gagal lagi. Rupanya kamu yang apa? Kode di atas itu yang klien 984 belum kamu rubah. Baru kamu, oh iya 984 kamu rubah. Berarti tetap 3 kali kehitung. Gitu, makanya pastiin kliennya harus diisi dulu 984, baru user passwordnya diisi. Ya, makanya bikin passwordnya jangan yang aneh-aneh. Ya, passwordnya yang ibaratnya yang umum aja, yang menurut kamu gampang. Misalnya 098765431. Jadi urutan itu pakai keyboard itu. Kan lebih gampang ya. Dibandingin kamu pakai passwordnya Rudy, R-nya besar, U-nya 0 sama 3, D-nya D kecil, I-nya angka 1. Nah, itu kan udah alay itu kan. Emang dari sisi security benar. Ya, dari sisi security itu aman karena orang nggak bisa nebak. Tapi otak kamu kan juga ikut-ikutan jadi kayak orang nggak bisa nebak kan. Iya, gue kemarin apa ya tulisannya gitu loh. Ya, jadi saran saya pakai angka atau huruf yang mudah. Ya, contohnya adalah di keyboard komputer kan rata-rata sama ya. Kamu misalnya pakai QWERTI, QWERTY misalnya begitu. Ya, atau ASDFGHI misalnya begitu. Nah, itu jauh lebih cepat kamu menghafal, dan di komputer juga urutannya kan nggak semua orang sama begitu pikirannya. Ya, atau kamu pakai apa silakan. Ya, 1 2 3 kemudian QWE misalnya begitu. Ya, atau 67890 PO misalnya begitu. Ya silakan aja. Ya, yang penting kamu mudah di apa. Ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke
latihan 32. Tadi latihan 31 udah selesai. Ya, udah sampai sini tadi udah save, udah selesai. Nah, secara tidak langsung hari ini kamu udah ngerjain satu soal. Kamu udah punya tabungan, hari ini kamu ngerjain ini. Sekarang minta kamu di buku SAP-nya, halaman terakhir boleh, halaman terakhir. Ini kamu tulis tadi. User ID kamu. Silakan tulis user ID 05 SAP 01B nomor usernya kamu. Sampai passwordnya. Garis miring password kamu silakan. Terus kemudian customer, kamu tulis customer ini. Setiap langsung user kamu. Kalau 3 berarti 03. Sini ditulis. Silakan ditulis dulu ini 2 ini. Karena besok kita latihan akan begini terus, nyambung terus nih. Ini akan terisi ke bawah. Pada saat ujian kamu juga nulisnya kayak gini. Ya, waktu itu sama. Cuma angkanya di sini akan beda lagi. Karena nanti mungkin namanya bukan laptop tapi printer. Ya, kan kita pakai printer ya. Nah, nanti kita akan printer B. Ya. Oke, silakan ditulis di buku halaman terakhir. Kenapa di halaman terakhir? Supaya cepat. Jangan di sininya kamu tulisnya. Ya, jangan di nomor latihan 31 kamu tulis. Suatu saat kalau pas ujian atau pas kamu nyari data, kamu lupa. Roher itu gue nyatetnya di mana ya? Ya. Kode PO saya nyatetnya di mana ya? Tapi kalau di halaman terakhir, kalau kamu buka suatu saat manggil data, lebih cepat ngelihatnya. Ibarat buku tuh, udah halaman terakhir, ini ada gitu loh ya. Jadi jangan nyatetnya per halaman, nanti kamu bingung sendiri nyarinya ada di halaman berapa. Itu saran saya seperti itu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan 32, display. Nah, display material master. Jadi kita ingin melihat kode barang yang sudah pernah dibuat sama SAP atau dibuat sama teman kita, katanya begitu. Kalau di kantor kan sebelum bikin material, kamu harus cek dulu material itu udah ada belum, kan begitu ya. Jangan sampai kamu bikin kode atau kodenya udah ada yang pakai, udah dipakai dia, nggak mungkin kamu bisa pakai. Ya, biasanya akan keluar respon ya, already exist, kata-katanya begitu. Already exist berarti sudah pernah ada. Nah, untuk melihat display, nah latihan 32 ini tidak termasuk dalam UAS. Sekali lagi, latihan 32 tidak termasuk dalam UAS. Jadi kamu tidak perlu melipat terus dikasih tulisan UAS, nggak perlu latihan 32 ini. Tapi latihan 32 ini kepakai nanti untuk praktek-praktek, misalnya kamu mau lihat material atau suatu saat di kantor, cek material barang, silakan dipakai. Tapi kalau UAS ini belum dipakai UASnya. Tapi tetap kita belajar karena kita harus sesuai dengan step-stepnya supaya nggak bingung. Nah, setiap exercise pasti ada solution. Kita langsung solutionnya aja. Halaman 317. Nah, ini solution display master. Ingat display. Kalau display berarti kita nggak bisa ngutak-atik ya. Berarti kita cuma ngeliat aja ya, display itu, lihat ya. Oke, kita masuk ke display. Coba kita praktekkan. Nah, ini data-datanya. Kita akan lihat material dengan kode 578. Nama barangnya apa? Ya, kita akan lihat stepnya seperti apa. Nah, ini pilih ke sini. Logistik, material manajemen, material master, material display. Ya, kita akan lihat ke sini. Oke, kita praktekkan. Logistik, ya, material manajemen, ini material master, ini material, kemudian apa? Display. Nah, ini display. Di sini ada display to change. Ya, jangan kamu pilih yang display aja seperti di buku. Ya, pilih display. Nah, MM03 tiketnya, MM03. Di buku kamu boleh
tulis MM03 ini tulisannya. MM03. Ya, silakan ditulis sini MM03. Oh, nggak bisa, lambat. Ya, tulis di sini mm. Nah, jadi gini. Nah, jadi mau jadi error. Pokoknya kamu tulis begitu ya, MM03 ini ya. Nah, setelah itu kamu masuk ke MM03 display current, double klik. Nah, dia bilang 578 kode materialnya seperti di buku. Kemudian di enter. Nah, ketika di enter 578, di buku disuruh select view basic data 1. Nah, ini contohnya gini. Ya. Oke. Ya. Kamu pilih basic data 1, terus sales organization data 1 ya, yang E sama F. Data 1 dipilih nih di tanda centang. Sales organization data 1, centang lagi. Terus pilih apa lagi? Di lagi stok, kemudian stok, kalau nggak ada bawah scroll down ya. Nah, ini banyak modul-modul plan stok ada bawah. Nah, ini dia ya. Habis plan stok, continue atau centang nih ya. Nah, kemudian di buku disuruh ngisi tuh pinnya berapa ya. Habis H turun lagi. Nah, 1200, 1010. Kemudian continue 1200, 1200 saya klik ini 1200 store location-nya 1000. Plan 1000, saya channelnya 10. Oke. Store location-nya dikosongin. Ya, di location-nya dikosongin aja. Ini 1000. Di sini 10. Ya, terus continue. Nah, keluarnya seperti ini. Berarti nama barangnya apa? 578 materialnya. Nama barangnya ini Sani-Sani. Nama barangnya Sani-Sani. Satuannya apa? Piece. Material grupnya sekian. Out material numbernya sekian. Nah, ini semua. Beratnya 16,800 kg. Ini satuannya kilogram. Cara bacanya gitu. Ya. Nah, setiap yang kamu klik tadi kan suruh klik basic data 1. Dia ada gambar kayak mata nih. Kayak titik sama coret-coretan gini. Nah, ini berarti yang kamu pilih tadi. Kalau kamu tadi milih basic data 1 sama
sales organization 1 ini tuh ada gambar matanya dia. Kayak gambar titiknya di sini. Ya, kalau yang nggak kamu pilih, tadi kan nggak dipilih ya, ini dia udah nggak ada nih. Nah, di situ di buku suruh ngeliat tuh, ya, continue, terus disuruh confirm. Nah, data-data ini suruh ngisi nih. Material description-nya namanya apa? Sani. Basic data 1, base unit measurement apa tadi? PC tulisannya. Ini boleh kamu isi nih. Nah, data-data ini kamu bisa pilih terus kamu isi. Di sini diisi. Ini adalah field-nya. Ini adalah isiannya. Nah, ini jawabannya ada di sini semuanya. Jawabannya ada di bawah. Tuh. Ya kan? Nah, ada semuanya. Nah, ini diisi. Silakan boleh diisi. Ya, kemudian masuk ke ya sales organization 1. Diklik sales organization 1-nya. Nah, ini ya. Satunya PC. Kemudian apalagi yang ditanya? Semua ada di sini. Ya, ini bisa diturunin. Nah, pajaknya 1 full text. Kemudian pilih stok. Nah, stoknya di sini bisa digeser nih. Tuh. Ya, kalau habis tapi belum nampil, kamu bisa nih ada titik 3. Diklik plan stock. Nah, nih. Terus ke bawah. Bisa scroll down terus. Plan stock ini dia. Dia akan nambah. Tuh dia plan stock. Ya, plan stocknya ada. Nah, dimasukin semua data yang diminta. Nih. Plan stock, plannya berapa? Kemudian unrestricted use stocknya ada berapa? Barangnya ada berapa? Tuh. Ya, ini jawabannya. Ya, divisionnya 07. Delivery plan-nya 1200. Kemudian masuk ke plan stock, plan-nya 1200. Nah, bener nggak plan 1200? Nah, plan-nya. Plan 1200. Oh iya bener, namanya Dresden. Plan itu artinya pabrik. Pabriknya di mana? Di Dresden dia. Pabrik sekaligus gudang biasanya. Dresden. Kemudian unrestricted-nya berapa? Tadi yang ditanya. Nih 500. Ini barangnya ada 500 unit. Jadi kalau kita nanti latihan berikutnya, kamu bikin barang namanya printer di sini, kodenya kode barangnya berapa, terus nama barangnya printer, disimpannya di kota mana, di sini kelihatan. Terus stoknya ada berapa, di sini ada stok. Ini unrestricted artinya tidak diblokir. Ya, artinya di open ini stoknya, boleh dipakai siapa aja untuk dijual lagi. Ya, unrestricted-nya 500. Jadi yang jawaban di sini adalah nih ya 1000 ini. Nah, tadi ada di atas table. Nah, itu bisa diisi ini. Jawabannya adalah 500 unit. Plannya 1200. Nah, gitu cara-cara bacanya begitu. Ya, ini tadi sampai sini. Dah selesai. Udah exit. Ya, display. Nanti kalau exit dia nggak akan ada pertanyaan untuk di save. Exit aja. Dia nggak akan ada pertanyaan do you save gitu. Dia langsung keluar karena kita cuma display melihat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan.